Sobat KPPN Dumai, selamat datang di podcast 120. Sebelum mulai, kita akan memperkenalkan wajah baru kita. Bukan lagi podcast 120, tapi ngos-ngosan 120. Apa itu? Ngobrol santai bareng host perbendaharaan KPPN Dumai. Oke, sebelum kita masuk atau kita bertemu dengan narasumber kita, sebelumnya kita udah bahas tentang UMKM ya, secara rinci, secara umum. Tapi kita kali ini akan membahas terkait pembiayaan UMI. Pembiayaan UMI secara rinci, tentang apa, siapa, dan di mana. Tentunya dengan host yang berbeda, tapi dengan narasumber yang masih sama dengan episode-episode sebelumnya. Siapa? Yuk, dalam. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Pak Girno. Ya, selamat pagi. Iya, kita ketemu lagi nih di podcast kali ini untuk membahas UMI Pak. Gitu. Oke, siap. Bagus itu. Kita di mana Pak bisa kita mungkin ngobrol? di depan saja. Di ya. depan? Kita di depan aja. Oke, ya. siap. Kita Boleh. lihat ruangan ya. Baik, siap Pak. Udah banyak berubah ya Pak ya tampilannya? Ya, inilah kita menyesuaikan dengan konsep layout press office Mbak, ya. Jadi kita benahi ini ruangan press office kita ya, resepsionis ya, ruangan terbaru kita ya, tampilan terbaru kita ya setelah Press ya Pak ya, warna baru press. untuk Jadi, KPPN untuk ya. resepsionisnya dalam rangka melayani para stakeholder kita yang secara online gitu ya. Oke Pak, mungkin yang pertama nih terkait pembiayaan UMI, kita masuk aja lah ya Pak ya. Kan banyak orang awam apalagi taunya UMI itu pinjaman. Jadi sebenarnya apa sih UMI itu sebenarnya? Gini Mbak ya, jadi UMI ini kalau tadi gampangnya ya pinjaman memang ya. Betul, ya. Bukan UMI ibu ya. Karena UMI ibu ya. Tapi UMI ini jelas singkatan ya, ultra mikro ya. Jadi sesuai sesuai dengan PMK ya, 93 tahun 2020, UMI ini adalah program dana bergulir pemerintah ya, yang disalurkan untuk pembiayaan ultramikro. Yang ini tentunya tidak tidak punya akses pada perbankan. Jadi ini untuk memang masyarakat UMKM yang lebih kecil lah ya gitu, ultramikro gitu. Betul. Jadi kurang lebihnya yang nggak dapat bantuan perbankan lah ya Pak. Iya betul Pak. Jadi diakomodir melalui UMI. UMI gitu. Karena ini UMI ini nggak ada jaminan ini ya. Jadi masyarakat kecil yang memang tidak ada jaminan. Nah ini kalau ke bank kan harus pakai jaminan agunan. Iya. Nah ini dengan UMI ini mereka tidak punya jaminan, dapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah gitu. Oke Pak. Kalau ini Pak, tadi udah kita bahas pinjaman nih. Pinjaman kan juga orang pasti nggak banyak mengkorelasikan dengan pegadaian. Iya. Pegadaian, UMI, pembiayaan, pinjaman, ini apa? Korelasinya seperti apa? Ya, jadi begini Mbak. Jadi UMI ini adalah disalurkannya ya, dananya itu disalurkan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BLU PIP atau Pusat Investasi Pemerintah. Nah ini disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank. Nah di sini lembaga keuangan bukan bank atau KBP ini memang panjang tangan dari BLU kita tadi untuk menyalurkan kepada masyarakat ultramikro tadi, seperti lembaga keuangan tadi ya, bukan bank itu adalah Pegadaian, kemudian ada PNM dan juga ada koperasi mungkin itu ya. Jadi itu ya. Ketiga itu ya Pak yang paling banyak di sini. Kalau di sini paling banyak apa Pak? Di sini paling banyak PNM ya. PNM kalau salah ya, entah di wilayah Rohil, Bengkalis ataupun juga ini kita lihat PNM banyak ya. Jadi memang diakomodirnya lewat lembaga bukan bank karena memang tidak bisa dapat fasilitas perbankan. Iya gitu betul ya, itu. dari KUR ya.
terakhir untuk di sesi ini nih Pak, bisa nggak sih Pak pembiayaan UMI ini berkelompok atau harus perorangan kah atau? UMI ini bisa perorangan ataupun juga kelompok. Iya, jadi masyarakat ini ya, masyarakat yang tadi bisa bisa pinjam dari ya mendatangi Pegadaian ataupun tadi PNM atau sebetulnya ada BVF juga ya. Tapi di sini kebanyakan kan itu ya PNM tadi ya. Jadi bisa untuk suntikan dana lah ini sebetulnya. Banyak loh Mbak, saya kira 20 juta loh ya. Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kecil gitu ya, pedagang-pedagang asongan kaki lima itu di gelanggang gitu ya Pak ya, di gelanggang di depan rumah dinas kita itu sebenarnya bisa pinjam ya, yang 20 juta tadi plafonnya, standingnya gitu ya. Lumayan untuk suntikan dana lah ya, paling tidak gitu kalau ya. nggak untuk modal kan untuk mengembangkan lah ya Pak ya. Mengembangkan gitu. Kita pindah Pak. Oke, kita mungkin pindah ke ruangan lain ya. Boleh Pak. Ya. Luas dan megah ya Pak sekarang ya. tampilannya. Ginilah Mbak, suasana cash office layanan kita kepada stakeholder kita ya, terutama untuk pelayanan konsultasi dan juga bimbingan teknis nih, ada TLC kita Ada para yang masih mengalami kesulitan untuk menggunakan aplikasi dan sebagainya, butuh perjalanan lanjut di lagi dan konsultasi bisa langsung ke kita. Ada dua cash kita akan kita. Siap. Kayaknya juga nyaman kayak di kafe gitu Pak ya. Iya. Ada area baca, ada tempat minumnya juga. Ya, tujuan kita agar para stakeholder kita, sampai kita itu betah juga tujuan pelayanan kita. Mendukung ya Pak pelayanan. Bisa gratis ya untuk minum kopi atau teh ya, sambil mungkin menunggu yang lain gitu ya, yang lain gitu ya. Oke Pak, kita udah di pojok ya. Iya. Pojoknya juga bagus banget nih, di sini ada beberapa penghargaan gitu ya dipajang di sini. Oke Pak, melanjutkan dari yang kita bincang-bincang tadi. Iya. Berarti UMI ini juga termasuk ke dalam bentuk ini ya, sinergi pemerintah ya dalam rangka juga setelah pandemi COVID ini gitu. Iya betul Mbak, jadi memang program UMI ini ya, kan pemerintah saat ini kan apalagi masih dalam rangka masa pasca pandemi kemarin ya, untuk pemulihan ekonomi ya, jadi pemerintah itu tidak hanya kepada UMKM besar gitu ya yang ini, tetapi juga concern untuk juga dalam rangka pemulihan ekonomi tadi masyarakat yang tidak punya akses ke perbankan tadi, masyarakat kecil gitu ya. Betul. Jadi yang ini bisa mengakses pembiayaan ultramikro tadi ya, kayak pinjaman tadi lah ya, yang saya katakan tadi ya. Pak. Jadi ya setidaknya membantu lah dalam masyarakat mencoba bangkit lah ya Pak. Bisa bangkit, makanya pemerintah juga concern ini ke UMI ini, program UMI ini untuk bagaimana masyarakat kecil yang paling bawah ya bisa mengakses fasilitas pembiayaan dari pemerintah dari UMI ini tadi. Karena kita udah keliling KPPN ya Pak, sebagian besar nih kita udah tahu gitu. Apa sih Pak peran gitu ya, peran KPPN di pembiayaan UMI ini? Terjunkah langsung ke lapangan atau hanya sekedar di balik layar gitu Pak? Ya, jadi KPPN ini ya berperan ya dalam rangka memonitor ya, mengevaluasi bagaimana UMI ini bisa terlaksana dengan baik. Makanya kita berkoordinasi, bersinergi ya dengan pihak-pihak terkait ya, penyalur, kemudian pemerintah daerah ya, kemudian juga mungkin tadi ya pemerintah pusat, dalam hal ini BLU juga kita perlu koordinasi juga untuk berjalannya program UMI ini gitu.
monitoringnya gitu bentuknya ada beda-beda Pak atau Oh kalau iya. saya tahu kan beda. Kita monitoring ini ya, kita melakukan mungkin dalam rangka tentunya ya untuk memastikan keakuratan ya data ya, debitur ya antara yang tercatat di SIKP dengan yang dengan penyalurnya ini. Oh, ada aplikasinya sendiri. Iya, namanya di aplikasi SIKP itu kita ya. Oke. Jadi sistem informasi kredit program gitu kan. Betul. Nah, disitulah kita monitor dari situ mencocokkan kesesuaian data. Dan juga yang kedua adalah untuk tentunya keakuratan ya keekonomian. Iya, debitur ya. Ya, jadi itu bagaimana kita juga melalui survei yang namanya baseline dan juga endline. Gitu. Oke Pak, berarti di KPPN-nya ada dua. Iya. Dua itu monitoring ketepatan data. Jadi seperti mencocokkan ya Pak Iya. antara fisik dengan yang di aplikasi. Kemudian yang kedua ada survei keekonomian. Iya. Berarti bisa juga ya Pak dalam rangka survei ini kita bisa tahu nih ya kayak dampaknya. Iya, jadi memang kita berusaha dan ini dampak kayak apa namanya sesuai dengan apa namanya efektivitas dan efisiensi enggak ini program UMI ini bisa berjalan dengan sesuai ketentuan berlaku gitu ya. Coba ngomong-ngomong ini sekarang saya ganti dong nanya ya. Kira-kira tujuan UMI itu apa sih Mbak? Coba. Kok jadi saya deg-degan. Tujuan UMI apa ya Pak? Kalau dari yang Bapak ceritakan tadi paling enggak yang pertama pasti mudah ya Pak ya. Karena kan tadi dari kalau kur perbankan tuh agak sulit ya di mata masyarakat itu dengan segala syarat ABCD, tapi dengan pembiayaan UMI ini sedikit memudahkan juga menjadi alternatif gitu dari masyarakat kecil sendiri dan bisa menjangkau masyarakat lebih kecil lagi gitu. Gitu, Pak. Iya, betul 100 lah buat Mbak Ayim ya. Jadi memang begini Mbak ya. Jadi memang program UMI ini kita gulirkan ya pemerintah jalankan ini ya memang dalam rangka memudahkan bagi para pelaku usaha yang ultra mikro ini ya, yang masyarakat kecil ini untuk lebih mudah dalam mengakses pembiayaan tadi gitu ya. Karena apa? Memang ya tanpa agunan ya, tanpa jaminan gitu. Jadi masyarakat kecil kan pasti inilah ya, karena apa? Mudah loh sebetulnya ya. Jadi mengaksesnya itu lewat mungkin Pegadaian. Udah masyarakat luas tuh tahu lah Pegadaian bisa di mana-mana. Kemudian PNM, Mekar itulah ya yang ini ya. Kemudian koperasi. Nah ini masyarakat bisa mengaksesnya dari situ. Itu pertama kan mudah gitu ya untuk aksesnya. Kemudian memang program UMI ini ya dengan adanya program UMI ini kita berharap itu wirausahawan ini bertambah gitu loh ya. Karena ada suntikan dana tadi ya, yang kemarin mungkin program PHK dan sebagainya akibat pandemi ya, COVID-19 ya, agar ini bisa dengan mudah minta suntikan dana dari pinjam tadi, bisa berusaha kan gitu. Jadi menambah para wirausahawan dalam mengakses program UMI ini. Kemudian terakhir juga kita berharap juga nih nanti ya. Jadi yang sudah mengakses program UMI tadi ya dengan ultra mikro tadi pinjaman tadi ya, kita berharap nih yang masyarakat kemarin itu sebagai penerima bantuan gitu ya kan, masyarakat kecil biasanya nih penerima bantuan nih kemarin ya entah PKH atau BLT ya, ini nanti bisa naik kelas gitu ya dengan dia berusaha dapat modal dari UMI tadi, kembangkan usahanya, ya, kemudian dia bisa mengakses pinjaman yang lebih besar ke bank ya dalam bentuk KUR tadi ya, kredit usaha rakyat ya. Ini yang juga sangat memudahkan lah bagi usaha UMKM ini tadi gitu. Semacam target lah ya Pak gitu. Dari UMI kita rintis dulu dikit tapi lama-lama udah mampu nih ya. dapat kurnya. Bisa naik kelas kan gitu, bisa pinjam kur yang lebih besar, bisa sampai ratusan juta gitu kan ke bank ya, dia sudah mungkin punya agunan atau apa nanti gitu. Itu Mbak ya.
Oke Mbak, kita Ya. mungkin pindah ruangan lain ya. Oh, boleh Pak, siap. Oke. Gitu. Kita jalan-jalan terus nih Pak ya. Iya, biar kita tahu. Sehat. Kita menuju ke pojok UMKM kita Mbak ya. Pojok UMKM. Pojok UMKM Oke. kita ya. Jadi nah inilah Mbak pojok UMKM kita Pojok ya. UMKM. Kita sediakan display berbagai macam cemilan. Ini sudah habis nih dibeli. Ya kayaknya kok. Teman-teman ya, makanya ini memang disediakan untuk bisa dibeli selain pegawai juga untuk yang satker-satker yang datang ke kita ya, bisa untuk cemilannya ya, mungkin sambil duduk di sini gitu ya. Jadi ini memang nanti kita kembangkan sebenarnya ya. Jadi ini tahap awal kita mendisplay produk-produk UMKM kerjasama dengan UMKM yang di sini. Nah tentunya nanti kita bekerja sama nih ya, bersinergi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas koperasi atau dinas UMKM yang ada di Kota Dumai sini sebenarnya ya, untuk mengembangkan yang produk-produk lain mungkin yang nanti mungkin bisa ekspor ya. Bagaimana pembayaran kita, makanya ke sinergi juga dengan KPP, KPBC, kemudian KPKNL. Ini kan Kamil Q1 nih ya. Nah, jadi kalau nanti terkait masalah mau ekspor bisa nanti bea cukai, terkait masalah perpajakan bisa tanya pajak, terkait nanti mau menawarkan barang dagangnya lewat lelang bisa ke PKNL. Nah, kita memfasilitasi kalau ada permintaan pembiayaan kita bisa berhubungan dengan perbankan. Ya, yang kur tadi, kalau yang untuk yang masyarakat UMI tadi ya ke Pegadaian, PNM dan sebagainya tadi. Ya, ini kita bersinergi semuanya ya. Nah ini nanti bisa kita kembangkan kembali gitu ya, untuk UMKM kita gitu ya. Kita ya berperan lah, mumpung di sini kita membantu UMKM kita untuk bisa bangkit, paling tidak memulihkan ekonomi di Kota Dumai dan sekitarnya ini. Itu Karena Mbak kan Ayim. memang kalau kata orang juga berawal dari hal-hal kecil ya Pak Iya, ya. betul, Nanti kita kecil. lama-lama gede juga. Iya. Dari Umi yang yang kecil mikro bisa berkembang naik kelas. Nah, bisa jadi dia pengekspor ya, sehingga bisa menimbulkan nggak lain nggak bukan ya, kembali lagi untuk masyarakat juga ya Pak betul ya. Inilah peran kita di sini ya, KPPN. Baik, mungkin sebelum kita menutup sesi episode kali ini Pak, kira-kira apa nih untuk closing podcast kita episode ini? Baik Mbak Ayim ya, jadi pembiayaan UMI ini program pemerintah ya, saya harapkan bisa dilaksanakan dengan baik di Kota Dumai ini dan sekitarnya. Wilayah kita kan ada 4 ya. Ada 4. Jadi di wilayah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Kabupaten Meranti, Kepulauan Meranti. Nah, ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, sesuai dengan tujuannya, sehingga pemerintah ini untuk mengangkat derajat ya, kelas dari para usaha kecil ini bisa sesuai dengan output dan outcome-nya ini benar-benar tercapai. Oleh karena itu KPPN ya, ini akan terus berusaha nih, berkoordinasi ya selaku Kemenku 1 baik dengan BC, kemudian KPP, KPKNL yang ada di sini. Nah, tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tadi ya, mungkin dengan yang mengurusi dinas di sini ya, mengurusi terkait dengan UMKM ya, dinas UMKM investasi kalau di sini ya namanya ya. Kemudian juga dengan lembaga penyalurnya dan juga bahkan mungkin dengan debiturnya, agar kita secara komprehensif gitu ya, bisa mendapatkan gambaran dan usaha kita untuk berperan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat di Kota Dumai dan sekitar ini bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah pertumbuhan ekonomi ini akan cepat naiklah gitu di sini. Oke, baik, mantap Kira-kira banget itu. nih penutupnya dari Pak Kirno. Oke, Sobat 120, terima kasih. Ya. Saya mengucapkan dari Pak Ya, Kirno. terima kasih sama-sama Mbak Ayim. Kita udah Ya, jalan-jalan kita juga. tetap semangat ya. Siap. Semangat ya. KPPN Dumai mantap. Oke, baik. Terima kasih teman-teman Sobat 120, sampai jumpa di next episode. Jaga kesehatan, tetap semangat seperti pesan Mbak Kirno, dan keep smile. Keep smile. Kita dadah dulu Pak ya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi.